Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Novitasari dari kelompok 2. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pengenalan basis data. Pengertian basis data. Basis data dapat diartikan sebagai markas atau gudang, tempat bersarang atau berkumpul. Data adalah representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek seperti manusia atau pegawai, siswa, pembeli, pelanggan, barang, hewan, peristiwa, konsep, keadaan, dan sebagainya yang diwujudkan dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, atau kombinasinya. Sistem basis data merupakan sistem yang terdiri atas kumpulan tabel data yang saling berhubungan dan sekumpulan program atau DBMS yang memungkinkan beberapa pemakai dan atau program lain untuk mengakses dan memanipulasi tabel-tabel data tersebut. Basis data atau database pada saat ini sangat berdampak besar pada perkembangan ekonomi dan masyarakat. Sistem basis data berkaitan penting dalam pengembangan bidang rekayasa perangkat lunak dan database menjadi kerangka kerja yang mendasari sistem informasi dan secara mendasar merubah cara banyak organisasi beroperasi. Contoh penggunaan basis data pada aplikasi basis pengolahan nomor telepon, aplikasi pembayaran gaji dan perusahaan. Selanjutnya, pengertian IRD dan IRS. Pengertian IRD dan IRS, Entity Relationship Diagram atau IRD. Model Entity Relationship diperkenalkan pertama kali oleh P.P. Chen pada tahun 1976. Model ini dirancang untuk menggambarkan persepsi dari pemakai dan berisi objek-objek yang disebut entity dan hubungan antar entity yang disebut relationship. Pada model IR ini, semesta data yang ada dalam dunia nyata ditransformasikan dengan memanfaatkan perangkat konseptual menjadi sebuah diagram, yaitu IR atau Entity Relationship. Diagram Entity Relationship melengkapi penggambaran grafik dari struktur logika. Dengan kata lain, diagram IR menggambarkan arti dari aspek data seperti bagaimana entity, atribut. Logical Record Diagram atau LRS tersebut dari nomor tipe record. Beberapa tipe record memiliki nama yang unik dan disimbolkan dalam bentuk kontak, tempat persegi panjang. Perbedaan LRS dengan Entity Relationship Diagram terletak pada nama dan jenis record yang ditempatkan di luar kotak file. Tipe record itu berada Sidik dan Rahmawati 2018. Setiap entitas akan diubah ke bentuk kotak. Sebuah atribut relasi disatukan dalam sebuah kotak bersama entitas jika hubungan yang terjadi pada diagram IR1M atau relasi bersatu dengan koordinati M, atau tingkat hubungan 1:1 atau relasi bersatu dengan kardinali yang
paling membutuhkan referensi. Sebuah relasi dipisah dalam sebuah kotak tersendiri menjadi entitas baru. Jika tingkat hubungannya M atau many to many dan memiliki foreign key sebagai primary key yang diambil dari kedua entitas yang belum saling berhubungan. Bergerak dalam bidang percetakan, khususnya spanduk, baliho, banner, dan buku-buku. Semua transaksi yang dilakukan masih manual. Berikut kegiatan-kegiatan yang dilakukan. 1. Prosedur pemesanan. Jika pelanggan memesan melalui sistem online, media sosial yang digunakan adalah email dan website resmi PT Mahkota Media Semesta. Jika pelanggan mengirimkan email berupa file desain, gambar, beserta ukuran dan jenis bahan yang digunakan, lalu admin mencatat orderan-orderan tersebut. Setelah itu, memberikan ke bagian percetakan. Jika pelanggan menggunakan website, pelanggan bisa mengisi langsung form yang ada di website, seperti ukuran, jenis bahan, dan desain yang diinginkan. Jika pelanggan datang langsung ke toko, maka dicatat langsung oleh kasir. Setelah jadi, langsung dibayarkan. Kedua, prosedur pembayaran. Jika pelanggan melakukan pembelian atau pemesanan langsung ke toko, maka pembayaran bisa melalui cash atau mesin edisi. Untuk ATM BCA akan mencetak 2 lembar print. Jika pelanggan melakukan pemesanan melalui email, maka akan dikirimkan biaya penagihan atau invoice melalui email juga. Dan jika pelanggan melakukan pemesanan melalui website, maka pembayaran bisa menggunakan via bank, supermarket, dan aplikasi pembayaran lainnya menggunakan kode verifikasi yang sudah dikirimkan. Ketiga, pembuatan laporan pada akhir bulan. Bagian administrasi akan merekap pengeluaran dan penjualan yang nantinya akan dilaporkan ke direktur. Diagram activity dan use case diagram. Activity diagram digunakan untuk menggambarkan beberapa use case yang ada pada use case diagram sistem informasi penjualan. Dalam analisa ini, yang perlu diingat bahwa use case menggambarkan suatu function dalam suatu sistem. Suatu function tidak ada istilah go to atau kembali ke atas. Suatu function digambarkan ketika terdapat suatu kondisi benar atau salah. Semua akan berakhir pada satu titik keluar. Di sisi lain, tujuan use case adalah untuk hanya menggambarkan fungsionalitas, yaitu apa yang sistem lakukan dan bukan bagaimana hal itu dilakukan. Jadi secara sederhana, activity diagram menunjukkan how, sementara use case menunjukkan what untuk sistem tertentu. Untuk penerapan use case diagram, kita ada contoh dari use case diagram percetakan. Itu sistem percetakan, konsumen memilih jenis percetakan, melakukan pesanan jasa percetakan, mengisi form untuk jenis bahan atau desain apa yang diinginkan, memberikan data diri atau berkas yang akan dicetak, menunggu hasil percetakan, membayar biaya percetakan. Jika tunai, membayar dengan uang 100% dari total. Jika konsumen ingin melihat hasilnya, konsumen bisa bayar dengan uang muka 50% total bayar. Setelah itu, konsumen menerima rangkap satu faktur pemesanan, melunasi sisa bayar jika hanya membayar uang muka, menerima kwitansi, dan menerima satu rangkap kwitansi dan faktur pemesanan. Untuk admin, mencatat data konsumen dan data pemesanan, menghitung dan mencatat kebutuhan bahan baku yang akan dibeli, dan memberikannya kepada bagian produksi. Setelah itu membuat 2 rangkap faktur pemesanan dan kwitansi. Selanjutnya, memberikan rangkap 1 pemesanan dan rangkap 2 diarsipkan. Penerapan untuk activity diagram. Yaitu customer melakukan pemesanan, setelah itu memilih jenis percetakan, lalu diberikan ke admin,
admin mencatat data pemesanan dan memberikan form desain. Setelah itu customer mengisi form desain dan memilih bahan, lalu diberikan lagi ke admin untuk menghitung estimasi biaya. Setelah itu admin memberikan 2 rangkap faktur dan kwitansi. Customer menunggu proses lalu membayar, dan admin memberikan bukti pembayaran. Dari kesimpulan di atas, analisis PT Percetakan Mahkota Media Semesta, pembuatan laporan kegiatan penjualan barang selama ini masih ditulis dalam buku. Informasi yang dihasilkan masih berupa tulisan dan lisan. Sistem manual yang berjalan membuat keuntungan yang diperoleh tidak maksimal karena tidak dapat menghasilkan informasi yang tepat. Hal ini tentu saja menyulitkan petugas dan dirasa kurang efektif. Untuk mengatasi masalah di atas, maka sebaiknya dibuat aplikasi bahasa pemrograman agar memudahkan pekerjaan para karyawan. Dengan adanya diagram yang penulis rancang, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa dapat memahami dan merancang struktur database dengan menggunakan ERD dan LLRs. Yang kedua, penggunaan data dapat dilakukan dengan cepat. Hal ini dirasakan lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan sistem manual. Yang ketiga, penyimpanan data di dalam media komputer akan lebih hemat dan aman, serta dapat digunakan berkali-kali dan dapat diperbarui isinya. Yang keempat, akan diperoleh informasi yang cepat, tepat, akurat, dan handal, sehingga memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen maupun dalam pengambilan keputusan bagi pihak manajemen. Yang kelima, data mudah diakses dan disimpan serta mudah untuk dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir, kebutuhan proses pengolahan data yang cepat dan terus-menerus. Berikut ada saran untuk mendapatkan hasil yang optimal. Beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, disiplin dalam pengelola masing-masing usaha untuk melakukan pencatatan melalui pemakaian program dan prosedur yang telah disusun. Yang kedua, melakukan maintenance atau perawatan secara berkala pada sistem software dan hardware agar sistem dapat berfungsi dengan baik. Yang ketiga, melakukan backup data yang sangat diperlukan untuk menghindari kehilangan data karena kerusakan media penyimpanan yang dapat timbul. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Demikian presentasi dari kelompok 2. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua. Bila ada kesalahan kata-kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.